Shalom, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Opa Oma, terima kasih udah mau hadir di sini untuk mendengar sedikit dari sharingnya aku dan sedikit ya firman Tuhan berbagi sama Opa Oma. Nah, Opa Oma izinkan aku untuk cerita mengenai Opa aku ya, dimana hubungan Opa dengan aku maupun dengan anak-anaknya maupun dengan cucu-cucunya yang lain, ya terutama aku. Jadi pengalaman aku sama Opa tuh bisa dibilang tuh deket banget ya. Jadi ya walaupun memang Opa udah dipanggil Tuhan duluan, tapi sikap atau tindakan Opa tuh dan sikapnya itu berbekas buat aku sih pribadi. Jadi di mana contohnya tuh misalnya aku lagi ada masalah gitu, atau anak-anaknya lagi pada masalah pergumulan kayak tantangan gitu yang susah untuk dihadapi gitu. Tapi yang kulit dari Opa tuh bukannya kasih apa ya, panik gitu, tambah tambah panikin anaknya atau cucunya, tapi yang kurasakan juga itu Opa lebih bijak gitu, dimana dia tuh ngambil keputusan tuh yang menurut aku tuh um, ya bijak bijak banget. Jadi dan punya apa ya, hati yang lembut gitu, kata-katanya juga Opa tuh bisa mengatur. Mungkin ya Opa Oma juga di sini pernah mengalami juga ya, kalau misalnya anak-anaknya atau mungkin cucunya tuh atau ada masalah gitu misalnya, ya sikap Oma Opa ya sebagai orang yang lebih berumur, yang lebih udah mengalami proses di kehidupan itu, ya umat Opa sendiri yang tahu. Cuman ya sedikit tuh sharing dari uh, Opa dan hubungan aku dengan Opa juga. Jadi yang aku mau sampaikan di sini ya, Opa Oma di sini tuh bukan hadir tuh sebagai pendengar yang baru, yang apa, pendengar yang apa ya, baru tahu gitu dan mengenai kelembutan kasih Tuhan. Tapi ya sebagai Opa Oma yang sudah mengalami proses yang cukup panjang, suka dukanya, dan melewati banyak musim juga di kehidupan Opa Oma, dimana mungkin Opa Oma sendiri menggunakan yang atau mengambil sikap yang lebih bijak atau menggunakan kata-kata yang lemah lembut itu seringkali mungkin ya lebih menyembuhkan daripada nasihat yang panjang. Dalam artian aku bukan bilang nasihat itu nggak penting ya umpama ya, dan pasti nasihat itu penting banget untuk kami anak-anak muda maupun ya anak-anaknya Opa Oma. Jadi ya aku mau sampaikan kalau usia tuh bukanlah hanya angka Opa Oma, tapi cerminan dari bagaimana um, kita semua nih belajar bahwa kekuatan sejati itu bukan selalu dalam suara yang nantang gitu, atau dalam apa ya, pembawaan yang tegas gitu ya, tapi sebaliknya yaitu bagusnya itu dalam sikap hati yang lemah lembut juga ya, pasti bijak juga ya umpama ya. Jadi di tengah dunia yang mungkin terburu-buru gitu, penuh tuntutan, atau yang mungkin kondisinya lebih ke memicu kita emosi ya, tapi aku mau bilang ke Oma, kalau Tuhan sendiri itu malah menunjukkan bahwa karakter yang Tuhan hargai, Tuhan lihat tuh bukanlah yang keras, bukanlah yang tegas, melainkan yang berhati lembut. Jadi aku baca ini ya, Opa Oma ya. Ayatnya di Amsal 15 ayat 1 itu firman Tuhan berbicara demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, di masa kita yang penuh pengalaman ini, kadang kita
atau Opa Oma sendiri menyadari kalau kelembutan tuh bukan sebuah kelemahan, tapi itu justru adalah tanda di mana kita atau Opa Oma tuh udah mengalami kedewasaan rohani. Nah, jadi kelembutan tuh pasti mampu itu bisa menyembuhkan luka di dalam keluarga maupun di dalam hubungan kita dan keluarga kita juga, dan juga meneduhkan konflik atau masalah di antar generasi di bawah Opa Oma juga, dan juga Opa Oma juga bisa menjadi pelita bagi mereka yang datang untuk mencari nasihat dari Opa Oma. Nah, jadi yang aku mau sampaikan dari cerita dari Om firman Tuhan, sedikit sharing dari aku itu, mari kita sama-sama, ini bukan untuk Opa Oma doang ya, ini bukan buat aku juga ya, mari kita sama-sama itu buka hati, bukan hanya untuk mengenang kelembutan Tuhan ya, tapi juga untuk merasakan itu kelembutan dari Tuhan Yesus tumbuh di dalam diri Opa Oma. Nah, karena di usia Opa Oma sekarang itu ya, kelembutan tuh bukan suatu pilihan ya Opa Oma, tapi aku mau sampaikan kelembutan tuh suatu kesaksian dari jiwa Opa Oma yang sudah Tuhan proses di dalam hidup Opa Oma. Nah, untuk menutupnya saya mau kasih satu, kita bukan hanya rutinitas atau bukan hanya membuka Alkitab doang, tapi kita tuh Tuhan mau ajarin juga kita harus membuka hati juga untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Dia, Tuhan Yesus itu sendiri ya Opa Oma, yang berkata dengan lembut dan penuh belas kasihan dan ya memancarkan kasih di keluarga Opa Oma sama anak-anaknya maupun cucu-cucunya. Demikian Opa Oma, semoga sharing aku itu bisa menjadi berkat ya, terutama supaya firman Tuhan ini, sharing ini itu bisa Tuhan pakai melalui Opa Oma untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga Opa Oma maupun teman-teman Opa Oma ya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.